Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya melihat kesempatan entry di Bitcoin ya guys ya. Jadi ini adalah analisa Bitcoin untuk besok ya, tanggal 9 Juni hari Senin. Atau juga bisa juga untuk analisa hari ini ya, karena Bitcoin ini tidak ada market tutupnya. Nah langsung saja kita ke analisanya. Jadi Bitcoin ini sebenarnya sedang masa uptrend, guys. Ini kalau kita lihat di time frame weekly, di sini ada extreme diamond ya. Kalau ada seperti ini, biasanya ini membentuk re-entry di time frame atasnya. Kita akan coba lihat time frame atasnya, yaitu time frame monthly. Nah, benar ya, time frame monthly sedang membentuk re-entry buy. Jadi time frame monthly ini bulanan ya. Di bulan ini dia membentuk momentum buy. Kemudian dia turun untuk membentuk re-entry buy di area sini ya. Setelah membentuk re-entry buy ini, dia sudah naik untuk mencapai destinasinya, yaitu destinasi re-entry adalah momentum. Maksud saya top BB ya, ini re-entry buy berarti destinasinya adalah top BB. Apakah nanti dia membentuk momentum yang baru atau tidak, itu urusan lain. Nah, di sini yang saya katakan setup bagus adalah time frame weekly, guys. Saya suka kalau di time frame besar itu ada setup yang bagus. Kenapa? Karena ketika ada setup di time frame besar, kita tinggal mencari setup yang searah di time frame kecil. Maksudnya gimana? Di sini akan saya jelaskan secara singkat dan pelan-pelan ya. Di sini kita bisa melihat adanya CSAK. Iya kan, CSAK di sebelah sini. Nah, kemarin di video kita sebelumnya, ya, di video yang level 2, di video ini ya, cara menentukan destinasi, destinasi dari CSAK adalah top BB kalau CSAK buy. Karena di sini ada CSAK buy, maka tujuannya adalah top BB di area sini. Dan tujuannya sudah terpenuhi ya guys ya, dia sudah mencapai top BB. Nah, setelah dia mencapai top BB, kemudian time frame weekly itu dia turun untuk membentuk re-entry buy di sebelah sini. Dan ini sudah diambil re-entry-nya ya di candle yang ini. Ya, jadi dia sudah turun untuk membentuk re-entry buy di sebelah sini. Nah, re-entry ini ya, re-entry ini sudah valid. Kenapa di time frame bawahnya? Karena di time frame bawahnya itu di H4. Maksud saya di daily ya, kalau tadi weekly. Di time frame bawahnya itu sudah terjadi, ini ada BB mendatar, kemudian ini reject MA50 ya guys ya. Kita belum membahas SOP, tapi itu salah satu SOP yang bagus karena di time frame bawahnya itu sudah ada reject MA50 dan di H4 sudah ada ekstrim. Hari ini saya upload video ketiga guys dari playlist BBMA multi time frame, yaitu cara untuk memvalidkan re-entry. Cara memvalidkan re-entry adalah kita menunggu ekstrim di time frame kedua atau time frame ketiga. Kan kita tadi patokannya adalah yang namanya ini ya guys ya, weekly ya, weekly. Kita membentuk weekly sedang membentuk re-entry di sebelah sini. Nah, untuk memvalidkan re-entry ini kita menunggu ekstrim di time frame kedua atau time frame ketiga. Time frame kedua dari weekly itu adalah daily. Time frame ketiganya adalah H4. Kebetulan tadi yang ada ekstrim itu adalah di time frame H4. Jadi sebenarnya kemarin kita bisa entry di area sini ya, karena di sini ada candle reverse, kemudian ini ada candle retest. Jadi kita bisa entry di sebelah sini sebenarnya. Tapi saya juga nggak entry guys, karena saya ketinggalan, saya nggak lihat kemarin. Jadi ya sudah, kalau emang ketinggalan ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Nah, kebetulan di sini maksudnya kita udah tahu ya bahwa time frame besar itu di directionnya atau arahnya itu adalah bullish naik. Kebetulan di sini dia sedang membentuk re-entry setelah CSAK di time frame H4. Jadi saya itu cara entry-nya itu kayak gitu guys. Saya awalnya melihat time frame daily atau weekly untuk mencari setup apakah sedang re-entry, apakah sedang MHV atau apa. Kemudian setelah saya tahu arahnya, kita kan tadi udah tahu arahnya ya, bahwa di time frame weekly itu dia sedang membentuk re-entry buy setelah CSAK kan tadi. Nah, iya kan di area sini dia sedang membentuk, maaf, dia sedang membentuk re-entry buy sebelah sini setelah CSAK sebelah sini ya. Maksudnya kita udah tahu bahwa directionnya itu adalah buy. Maka saya di time frame kecil di H1 atau H4 saya akan mencari setup-setup untuk buy. Kebetulan di sini sudah ada signal, di sini signal ada CSAK buy di H4. Kemudian setelah signal di sini ada re-entry buy setelah CSAK. Maka ini adalah setup yang bagus untuk buy.
apakah saya sudah buy belum guys? Karena yang saya katakan tadi, untuk memvalidkan sebuah re-entry, kita akan menunggu yang namanya ekstrim di time frame kedua atau time frame ketiga. Kalau bisa ekstrimnya itu harus BB mendatar. Ya, nah di sini karena ini ada re-entry di time frame H4, kita akan melihat di H1 apakah sudah terjadi ekstrim. Nah, belum ya guys ya. Ekstrimnya belum terjadi. Kemungkinan nanti candle yang ini ya, kemungkinan dia akan turun dulu, akan dulu ke sini, kemudian naik dikit, turun, akan sideways di sini untuk membentuk ekstrim. Kalau sudah terbentuk ekstrim, maka saya baru akan berani untuk buy. Kalau dia membuat momentum yang baru, ya udah berarti setupnya terbatal. Selama nanti dia di sini membuat ekstrim, maka saya akan buy. Atau kalau di H1 nggak ada ekstrim, kita akan coba cari di time frame ketiga, yaitu M15. Nah, ini M15 sudah hampir ya guys ya, hampir terlihat ada ekstrim. Karena kalian bisa lihat di sini MA5 low ini sudah hampir keluar dari low BB. Seperti itu ya. Pokoknya nanti kalau ada ekstrim time frame kedua atau time frame ketiga saya akan buy guys. Tapi saya lebih suka di time frame kedua sih guys. Karena kalau time frame ketiga ini sering ngaco dia karena time frame-nya kecil ya. Jadi kemungkinan saya akan menunggu ekstrim di area sini ya, di area aduh maaf salah. Saya kemungkinan akan menunggu ekstrim di area low BB di time frame H1 ini yang merupakan time frame kedua dari H4. Paham ya guys ya? Intinya signal yang saya bilang bagus itu adalah signal re-entry setelah CSAK di H4 ini. Karena apa ini bagus? Karena ini searah dengan tren besar. Kemudian kita tinggal menunggu yang namanya ekstrim di time frame kedua yaitu H1. Itu saya kalau saya kayak gitu guys. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga membantu. Nanti saya juga entry kok guys. Kalau memang setup ini membentuk ekstrim, saya kemungkinan akan entry juga. Dan nanti akan saya update seperti biasanya. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu. Semoga membantu. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.